Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, adik-adik sekalian, pada semester ini kita akan mempelajari tentang manajemen pemasaran. Nah, di sini kita akan melihat atau mendiskusikan mengenai konsep manajemen pemasaran. Ini adalah tim teaching kami ya dari manajemen pemasaran. Kemudian inilah gambaran ya mengapa pemasaran sangat menarik ya, karena barang dan jasa itu akan sampai kepada kita, kepada konsumen itu melalui fungsi pemasaran. Jadi semua toko yang menarik ya, website ya di dalam marketplace ya seperti Shopee, Bukalapak dan yang lain itu merupakan fungsi pemasaran ya. Pertanyaannya, mengapa pemasaran itu penting ya? Apa lingkupnya itu pemasaran itu apa saja ya? Konsep dasarnya apa? Bagaimana pemasaran itu bisa berubah dari waktu ke waktu? Kemudian apa yang diperlukan agar pemasaran itu berhasil? Nah, ini ruang lingkupnya ya. Semua manajemen pemasaran itu apa fungsinya ya? Fungsinya yaitu meliputi proses ya, menciptakan baik itu barang atau jasa, kemudian bagaimana kita mengkomunikasikan ya barang atau jasa tersebut kepada konsumen, kemudian memberikan nilai kepada pelanggan, kemudian yang tidak kalah penting bagaimana perusahaan itu bisa menjalin hubungan dengan konsumen itu secara terus menerus ya, mengelola hubungan itu. Tujuannya apa? Ya supaya konsumen itu loyal kepada kita, tidak membeli langsung kemudian kapok, tidak membeli lagi ya, karena pesaingnya banyak sekali. Nah, definisi manajemen pemasaran itu apa? Menurut Kotler adalah pemasaran adalah seni ya, seni dan ilmu, seperti halnya manajemen itu art juga science ya, seni dan ilmu, memilih pasar sasaran, meraihnya, mempertahankannya, serta menumbuhkan pelanggan dengan menciptakan, menghantarkan, dan mengkomunikasikan nilai pelanggan yang unggul. Ini ruang lingkupnya ya. Nah, apa sih entitas yang dipasarkan itu? Barang, jasa ya, yang terdiri mungkin di jasa itu ada acara kok dipasarkan ya. Bisa adik-adik mungkin pernah melihat eksibisi atau pameran itu dipasarkan ya, kemudian konser musik ya, kemudian pengalaman bisa di-sharing ya, pengalaman bisa dijual ya, kemudian orang, mengapa orang dipasarkan? Bukan yang negatif ya. Coba sekarang itu banyak selebriti endorser ya, influencer ya, sangat berharga bagi produk atau jasa dari suatu perusahaan. Demikian juga orangnya itu mungkin adik-adik membeli ya sesuatu itu karena ada selebriti endorser yang menggunakan produk tersebut ya, atau menggunakan jasa tersebut, sehingga adik-adik ikutan beli ya, karena favorit saya selebriti endorser tersebut pun menggunakan ya. Kemudian properti ya, properti banyak sekarang, apalagi di Yogyakarta ya, kota pelajar, banyak ya orang tua mahasiswa itu tidak membuat putranya itu kos, tidak sekedar kos tapi memberikan properti ya, ini investasi ya.
itu harus perlu dipasarkan ya. Kemudian organisasi, informasi kok dijual ya, informasi hasil penelitian dan sebagainya ya. Kemudian ide-ide ya. Kemudian pelaku ya dalam pemasaran itu pemasar ya, pencari respon. Prospek kita itu pemberi respons ya. Maka ada istilah tuh orang tuh diprospek ya, artinya dia adalah calon pelanggan yang mudah-mudahan akan memberi respon terhadap kegiatan pemasaran yang dilakukan oleh seorang pemasar. Nah, pasar itu tempat pembeli dan penjual berkumpul, tidak hanya pasar Beringharjo, pasar Gamping dan sebagainya, tetapi pasar adalah tempat bertemunya pembeli dan penjual. Nah, sekarang semua serba online, adik-adik mempraktekkan, bahkan adik-adik adalah pelaku. Ya, adik-adik banyak di antara mahasiswa sudah berbisnis online ya. Sejak mahasiswa bahkan omsetnya sudah tinggi ya, sehingga ketika lulus mengembangkan bisnis itu ya. Tidak perlu outlet yang besar, tidak perlu, tetapi online ini juga meskipun online ini tempat bertemunya penjual dan pembeli ya, marketplace ya. Nah, konsep dari pemasaran yang nanti kita akan membahas ya, serangkaian konsep, yaitu mengenai apa sih konsep di dalam pemasaran itu, apa sih yang namanya kebutuhan, keinginan ya, yang dalam bahasa Inggris disebut needs dan wants, itu berbeda ya. Kemudian konsep yang namanya sasaran, positioning ya, sasaran, segmentasi dan positioning, STP ya, segmenting, targeting, and positioning ya. Itu kemudian penawaran, kemudian nilai dan kepuasan, rantai pasokan, persaingan, lingkungan pemasaran ya. Nah, sekarang kita sampai pada konsep apa itu needs, wants dan demand ya, adik-adik, bahwa kebutuhan ya, yang disebut needs itu kebutuhan, itu adalah syarat hidup dasar manusia. Misalnya manusia itu butuh makan, butuh berpakaian, butuh papan untuk tempat tinggal, untuk survive ya dalam hidup ini ya. Seorang gelandangan pun mencari tempat untuk berteduh di bawah jembatan, itu karena needs-nya yang utama itu dia butuh papan ya. Nah, mudah-mudahan kita di bangsa kita tidak terlalu banyak ya homeless ya. Ya, dengan pandemi ini ya memang sulit sekali, tapi mudah-mudahan jangan sampai terjadi orang yang hidup di bawah kemiskinan ya, supaya needs atau kebutuhan pokok untuk mempertahankan hidup itu terpenuhi. Nah, demikian juga kita semua sebagai konsumen atau kita sebagai pemasar harus memahami ya, harus memahami sebagai pemasar paham orang itu butuh makan. Maka lihat kuliner itu meskipun pada tutup warungnya, tapi dia melayani online. Karena apa? Semua orang butuh makan. Itu pertama, kebutuhan. Ya, pakaian juga demikian, dan sebagainya. Kalau keinginan apa? Keinginan itu adalah kebutuhan yang diarahkan ke objek tertentu untuk memuaskan kebutuhannya. Jadi sudah tidak lagi
memilih makanan itu yang cepat saji, ya. Ada yang tidak cepat saji, jadi tidak sekedar memenuhi kebutuhan dari hunger ya, atau lapar saja dipenuhi dengan makan, tapi dia sudah memilih, ya, memilih makanan Western food, ya, Japanese food, ya, Javanese food, ya. Jadi sudah keinginan. Pakaian juga begitu, ya. Alat komunikasi juga begitu. Coba Anda berapa kali berganti handphone, ya, sudah ada, masih berfungsi, masih ingin yang tingkatnya lebih baik. Itu adalah keinginan, ya. Nah, pemasar apa? Ya, menciptakan keinginan, ya. Pemasar selalu menciptakan keinginan. Dulu tidak pakai HP juga hidup, ya, tapi sekarang tidak punya HP tidak hidup, ya, karena semua melalui smartphone, ya, atau alat komunikasi yang lain. Nah, kalau permintaan itu adalah keinginan yang didukung dengan kemampuan membayar, ya. Sehingga misalnya ada penyedia atau ada pemasar, ya, mengapa dia berusaha memasarkan itu supaya muncul permintaan, yaitu keinginan atau kelompok yang mempunyai keinginan tapi juga punya kemampuan membayar, ya. Jadi ingin saja tidak cukup. Nah, diciptakan, ya, supaya ada demand atau permintaan. Siapa yang menyediakan itu? Ya, supplier, ya, termasuk perusahaan, termasuk kita pemasar misalnya. Nah, lalu bagaimana agar kita itu bisa menggapai, ya, sasaran, ya, pasar, ya, agar kita raih, ya, kelompok pembeli itu, ya, kelompok konsumen atau calon konsumen, supaya nanti terjadi permintaan, ya. Maka kita tentukan, ya, segmennya, ya, pasar itu tidak mungkin semua bisa kita mempunyai produk, ya, atau jasa, tidak mungkin melayani, memuaskan semua orang di pasar, ya, dari bayi sampai kakek-kakek misalnya. Nah, kita harus membuat program pemasaran yang sesuai dengan kelompok tertentu yang menjadi segmen yang dituju, ya, kemudian sasaran dari pemasaran kita, ya. Nah, bagaimana agar ini ya, kalau segmentasi itu apa sih contohnya? Misal berdasarkan usia, ya, itu ada tadi dari bayi sampai kakek nenek. Kemudian dasarnya demografi, misalnya demografi yang lain selain usia, apa adik-adik? Pekerjaan, ya. Dari demografi gender, ya, pria wanita. Ada garment, ya, perusahaan pakaian yang khusus memproduksi pakaian pria saja, ero, ya. Ada yang wanita semua, the cool, ya, seperti itu. Ada merek anak-anak, ya, ya. Ini adalah segmen yang dipilih. Ada nggak yang dari anak sampai dewasa? Ada juga, ya. Nah, ini contohnya, ya. Sekarang toko pun beda-beda. Ada toko khusus bayi, ya, toko khusus fashion. Di mall juga ada department store yang fashion. Kemudian ada khusus makanan binatang kesayangan aja ada, ya, pet shop, ya. Nah, ini contoh segmen. Lalu
Positioning itu apa sih? Jangan terkecoh. Memposisikan barang di tempat tertentu, misalnya di department store ya, itu diletakkan di paling depan, bukan begitu. Positioning adalah ya kita berebut posisi ya dengan pesaing di benak konsumen. Jadi kita memposisikan produk atau jasa itu di benak konsumen itu seperti apa. Nah, sebetulnya kita memasarkan ya itu memberikan nilai kepada konsumen ya. Apa nilainya? Yaitu kombinasi antara kualitas, pelayanan dan produk ya. Quality ya, services ya, and product. Nah, apa sih ya? Misalnya toko komputer atau laptop berderet di Jogjatronic ya. Mengapa Anda selalu milih kios tertentu ya, atau gerai tertentu ya? Ya karena Anda barangnya sama ya. Mungkin malah yang Anda pilih yang agak sedikit lebih tinggi. Mengapa? Karena toko itu memberikan nilai tertentu ya, memberikan nilai tertentu, yaitu kualitas layanan ya, produknya sama ya, tapi servicesnya ya, kualitasnya berbeda, juga menawarkan pelayanan pasca pembelian ya, yaitu dengan memberikan garansi, memberikan service ya. Misalnya seperti institusi seperti UMY kalau membeli komputer kan tidak mungkin hanya 30 ya kan, ratusan ya. Nah, itu perlu dijamin kualitasnya ya, pasca pembelian dengan garansi, dengan perawatan dan sebagainya. Nah, ini supaya apa? Supaya nilai ini akan memberikan kepuasan kepada konsumen. Apa sih kepuasan itu? Yaitu penilaian kinerja produk dibandingkan dengan ekspektasi. Ekspektasi itu apa? Yaitu harapan konsumen terhadap produk atau jasa ya yang diberikan oleh perusahaan atau pemasar ya. Ekspektasinya apa? Barangnya handal ya, kalau barang. Servisnya apa ya? Baik ya, atau lebih dari itu, sehingga orang itu merasa puas ya. Yang pertama itu ketemunya antara harapan dan fakta yang didapatkan ya, manfaat yang didapatkan. Terlebih lagi jika manfaat yang diterima itu melebihi dari yang diharapkan ya. Nah, selanjutnya ya, di dalam pemasaran kita tadi kita sudah bicara mengenai produk ya. Ya, kemudian kita belum bicara mengenai harga ini. Harga ini termasuk juga memberikan nilai kepada konsumen dan tentu saja kepada pemasar ya nanti pada gilirannya. Nah, kemudian yang lain adalah fungsi distribusi dan komunikasi ya. Distribusi itu biasa dalam bahasa Inggris disebut place ya. Kemudian komunikasi pemasaran biasa disebut dengan promotion ya, atau promosi. Ada 3 jenis saluran pemasaran, yaitu saluran komunikasi 1 arah, 2 arah, saluran distribusi dan saluran layanan ya. Nah,
di dalam kita melakukan kegiatan pemasaran juga konsumen juga menghadapi berbagai pilihan, ya, maka selain pesaing juga lingkungan persaingan kita perhatikan, sebetulnya ada secara umum itu ada lingkungan pemasaran yang terdiri dari 6 komponen, yaitu demografis. Ya, demografis itu apa? Misalnya berkaitan dengan konsumen, baik itu secara usia, secara yang sekarang itu paling baru itu gaya hidup, ya gaya hidup. Orang tidak dikelompokkan hanya dalam usia, gender, ya, pekerjaan, pendidikan, kemudian pendapatan, itu saja, tetapi juga gaya hidup ini mempengaruhi nanti kebutuhan dan keinginannya, ya. Sekarang itu sangat populer karena orang ingin lebih panjang umur, ya, ekspektasi rate-nya itu ingin ditingkatkan, orang hidup sehat, apalagi di masa pandemi kebutuhan akan sehat itu sangat penting. Jadi gaya hidup, ya, itu masuk dalam demografis. Kemudian ekonomi, lingkungan kita, ya, kita perusahaan hebat, tapi kalau ingin memasarkan sementara lingkungan ekonomi tidak baik, maka tidak ada daya beli, tidak terjadi permintaan, ya, karena permintaan itu keinginan yang disertai dengan daya beli. Nah, kalau ekonominya buruk, ya, lingkungan ekonomi, maka kita tidak banyak bisa berbuat, ya. Kemudian lingkungan fisik, ya, fisik itu nature, ya, alam, ya, dan sebagainya. Kemudian teknologi, ya, infrastruktur, mungkin kita tidak bisa memasarkan untuk seluruh Indonesia saja, tidak mampu memasarkan, misalnya karena infrastrukturnya rusak, misalnya jalan raya, ya, kemudian pemancar komunikasi, ya, tidak bisa jualan online karena tidak ada pemancar komunikasinya, ya. Nah, maka ini sangat, teknologi itu sekarang sangat erat, ya, kita di era revolusi industri 4.1 dan nanti akan masuk ke 5 yang itu sampai ke sosial, ya. Nah, ini teknologi sangat berpihak atau sangat erat kaitannya dengan bisnis, maka tantangan seorang pemasar juga harus akrab dengan teknologi. Nah, kemudian politik hukum, ya, situasi politik, ya, dan hukum itu sangat mempengaruhi gerak pemasar dan juga konsumennya, sebaliknya juga demikian. Lalu sosial budaya ini kita sangat harus mempedulikan, ya, misalnya di dalam negeri saja sosial dan budaya tiap daerah berbeda, apalagi untuk pemasaran global, ya, yang meliputi antar negara, ya, antar bangsa, ya. Kuncinya apa? Yaitu memperhatikan dan menyesuaikan, ya. Nah, realitas pemasaran baru, yaitu pasar itu tidak seperti dulu karena adanya kekuatan masyarakat yang utama, ada lahir peluang baru, ya, karena apa, ya, misalnya tantangan baru itu apa, misalnya tantangan penguasaan teknologi informasi, ya. Dulu saat saya muda seperti Anda tidak pernah membayangkan, ya, membeli itu cukup dari rumah, ya, dengan smartphone Anda dan sebagainya.
Ya dulu bisa sih kalau telepon, itu pun tidak semua, ya tidak semua bisa melakukan, paling dikirim dan sebagainya. Tapi sekarang sangat praktikal ya. Nah ini adalah masyarakat ini pun beradaptasi ya. Kalau masyarakat atau calon konsumennya beradaptasi, tentu kita harus lebih. Nah kemampuan ya, kepekaan konsumen ya itu juga berubah ya, semakin baik ya. Kemudian perusahaan juga harus menghasilkan kemampuan yang baru ya. Nah pertanyaannya ya, ini sudah terjawab ya tadi ya, bagaimana kita akan ini. Nah ini yang sekarang pemasaran holistik itu apa sih? Pemasaran holistik itu yaitu meliputi pemasaran internal ya, kinerja pemasaran, pemasaran yang terintegrasi, dan hubungan atau pemasaran hubungan, yaitu mengelola hubungan pemasar atau perusahaan dengan konsumen, dengan mitra, dengan saluran ya. Kemudian apa sih yang dimaksud dengan performance marketing, yaitu ya kinerja ya, kinerja bagaimana tingkat penjualannya ya, tenaga pemasarnya. Kalau internal marketing apa ya, ya di dalam perusahaan itu memiliki ya Department of Marketing ya, di mana di sana adalah melakukan fungsi-fungsi pemasaran ya, tetapi juga dia memperhatikan kebutuhan dari bagian lain atau departemen lain di perusahaan. Nah, kalau integrated marketing itu adalah pemasaran yang terintegrasi, di mana komunikasi dilakukan ya, kemudian pengembangan produk dan jasa ya, kemudian distribusi itu terintegrasi. Maka ini disebut dengan holistic marketing ya. Ya. Penekanannya pada hubungan di dalam pelanggan, pegawai, mitra, dan lain. Hasilnya apa? Hasilnya adalah jaringan pemasaran ya. Pemasaran terintegrasi ini yaitu perencanaannya, melaksanakan program pemasaran secara terintegrasi penuh ya. Ya, ini pemasaran itu bukan saja ya yang dicetak miring, itu dicetak merah. Pemasaran itu bukan departemen atau bagian ya, merupakan orientasi perusahaan. Nah, nanti adik-adik akan belajar ya perkembangan konsep pemasaran itu, dimulai dengan konsep penjualan itu apa. Nah yang terakhir adalah ini ada pemasaran internal ya. Ini ada 2 tingkat. Tingkat 1 harus bekerja sama, tingkat 2 itu harus menerapkan pemasaran untuk departemen lainnya. Nah jadi orientasi perusahaan itu bisa di penjualannya, itu konsep lama ya. Nah, kalau kita sekarang ada pada konsep pasar ya, berorientasi pada pasar ya, bukan pada perusahaan ya. Ini kemudian ada yang disebut dengan pemasaran ya,
yang bertanggung jawab sosial. Jadi kita juga keseluruhan perusahaan, kalau adik-adik masih ingat ya, di manajemen bisnis dulu ada yang disebut dengan social responsibility. Jadi perusahaan itu tidak hanya mengharapkan keuntungan saja atau profit, tetapi juga harus memberikan kemanfaatan pada sosial. Nah, demikian juga pemasaran, ya. Demikian juga pemasaran ini harus ya menjadi komoditas yang bisa meningkatkan kesadaran konsumen. Ini ada tugas untuk mereview, ya, untuk mereview adik-adik tadi apa saja yang digunakan di dalam untuk mengembangkan strategi dan rencana pemasaran, kemudian menangkap pemahaman pemasaran berhubungan dengan pelanggan itu seperti apa, ya, dan sebagainya. Nanti kita lanjutkan pada topik selanjutnya. Ya, demikian adik-adik mahasiswa, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.